Heru. KDIP Desa Lingga, Kecamatan Lawaki dulu. Pertanyaan di sini bahwa tadi Bapak menyampaikan ada alokasi dana desa 30%. Tapi nggak dipakai ya? Bukan pakai dana desa? Iya benar. Ini kan bertanya dulu Pak, baru nanti dijawab Pak. 500 juta artinya 30% itu 150 juta. Nah sedangkan Himbara sudah punya dana plafon 3M Pak ya? Iya. Nah kita diwajibkan mengelola 150 juta itu dulu kan kata Bapak tadi. Nah buat apa kita ribet Pak pinjam ke Bank Himbara kalau ada dana desa 150 juta? Terlalu banyak aturan regulasi yang harus kita pakai di sini. Iya kan Pak? Nah dan yang Bapak sampaikan tadi itu sudah sangat bagus semua Pak. Sangat bagus dan sangat manis. Tapi kenyataannya kita ini ada subpangkalan, grup pangkalan gas LPG yang dibuat oleh Patra Niaga. Dan kita sudah melaksanakan apa yang jadi instruksi mereka. Tapi hasilnya nol Pak. Nol. Nah, sedangkan kebutuhan tabung gas di Kecamatan Lawang Kidul itu banyak Pak. Satu desa di kami itu Pak, kalau kita ukur mata pilih Pak, itu ada 6.000 mata pilih kami satu desa Lingga gitu. Kalau kita hitung kakak bagi 3 itu ada 2.000 kakak Pak. Kalau cuma dikasih kebutuhan gas itu 100 tabung, siapa dapat sapida? Bubala Pak. Baca Pak bubala Pak. Tahu. Lago ada Nah itu. Nah di sini ya kami sampaikan, aku rasa kawan-kawan ini koperasi sama pemikirannya dengan aku. Dari presiden, gubernur, bupati, sampai ke koperasi, dinas koperasi dan juga kepala desa, Pak. Yang ngatur kami ini begaji gak loh Pak? Yang ngatur kami ini begaji gak loh Pak? Termasuk Bapak di sini, mohon maaf Pak ya, Bapak ada honornya juga. Nah kami nih dari bulan 5 begawi Pak ngurusi koperasi ini, sen kami dewe Pak. Ayo sisip bikin bubar kawan-kawan kami ini Pak. Perbaik kami menyampaikan ini Pak. Presiden sampai ke Kades begaji gak loh yang ngatur kita, udah. Itu dapat aku. Bulan 6 bulan ini. Belum lagi KG usaha dari bulan Januari Pak 2026 atau Maret sampai ke SHU bulan 12 tidak begaji lagi kami Pak setahun itu. Nah kalau kami ini ngurusi koperasi tok ini Pak, itulah ini bentuknya. Iya kalau koperasi kami ini dapat untung. Kalau buntu mana poin kita dapat? Nah jadi ini bukan pertanyaan, sebenarnya ini adalah usulan kami ke Pak Presiden. Pikirkan kami yang ujung tombak akar rumput di bawah ini Pak, untuk melaksanakan program ini Pak. Itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Ya, bagus dari Dr. Pak Helmi. Jadi Ibu dan Bapak ingat, saya kunci dulu. Uang yang 300 juta ya, kalau dia bagi hasilnya 1 miliar di desa, bukan uang itu yang kita pakai. Tuh, tadi Pak Helmi bilang kan, kalau hanya 150 juta ngapain ke Himbara? Pakai aja dana desa. Tidak boleh. Dana desa tidak boleh dipakai untuk KDMP. Dana desa itu hanya untuk jaminan lah bahasa kasar. Ya tidak boleh, nggak ada kepentingan KDMP memakai dana desa, nggak ada. Oke, berikutnya tadi masalah agen-agen. Yakinlah apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Karena ini baru ya, belum jalan. Kalau kami dapat informasi dari Pertamina harganya segitu, langsung kepada si KDMP segitu. Bank dalam hal ini tidak ada bisnis. Justru bank mendapatkan kemudahan. Mohon maaf Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak mendengar siapa Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya. Kalau uang 200 triliun yang digulirkan oleh Bapak Purbaya itu dipakai oleh KDMP bukan 6%,
Bank Himbara itu membayar ke pemerintah? 2%. Begitulah sangat perhatiannya dia ke KDMP. Nah, dari situ si bank udah dapat selisih 4%. Mau ambil untung juga lagi bank. Nah, dia jual ke kita kan 6%. Yang 3M itu. 3M itu angka maksimal. Ya. Oke, terus Pak Helmi, Pak Presiden sebenarnya sampai saya. Ya, alhamdulillah, kemudian Bapak, tapi saya tetap siun. Tapi saya tetap terima ya. Saya masuk pegawai negeri di 90, tahun 90. Nah, baru pensiun kemarin. Ya, karena umur udah kira-kira Ibu Bapak melihat saya umur saya berapa sekarang nih? 17. 40. 20. Ini dia paling muda 17. Nah, kebetulan saya sebagai Widya Iswara. Jadi kalau Widya Iswara itu bisa pensiun umur 65. Karena kerjaan saya ngajar-ngajar para pegawai negeri. Ibu dan Bapak punya anak CPNS mau 100%, saya ngasih materi. Saya ngasih materi, Ibu dan Bapak mau ingin jabatan kepala dinas, kasih ini itu, saya ngasih materi. Jadi saya di pegawai negeri sudah 30, masuk 33 tahun. Mulai dari S1, S2 dan S3 dan seterusnya. Nah, jadi alhamdulillah saya udah di atas kepala 6, tapi orang nggak percaya. Hasilnya masih muda, cuma belum 65 karena mata saya sakit, glaukoma. Jadi glaukoma itu salah satu nutrisi dari mata sini nggak masuk ke sini sehingga urat putus mengakibatkan di sambung pakai silikon, makanya saya pakai kacamata dan mengundurkan diri. Jadi pertanyaan Pak Helmi, tetap walaupun saya udah pensiun tetap terima gaji. Pensiun. Tapi bagaimana dengan kami ini yang pengurus dari udah berapa bulan tidak ada apa-apanya? Kembali kita ke dalam anggaran dasar koperasi kita. Ada nggak di situ gaji untuk pengurus dan pengawas? Kalau ada, Ibu dan Bapak punya hak. Tentu kalau kita punya duit. Sekarang usaha belum jalan. Siapa yang membayar? Apakah pemerintah? Ya. Nah, bagaimana caranya? Itulah kita secepat mungkin. Dan seandainya di koperasi Ibu dan Bapak di dalam anggaran dasarnya tidak ada disebutkan gaji untuk pengurus atau honor untuk pengawas, maka Ibu dan Bapak bisa membuat persus, peraturan khusus. Berapa besaran gajinya? Bawa ke rapat anggota. Nah, baca. Solusi ya? Bawa ke rapat anggota berapa layaknya. Keputusan semuanya di rapat anggota. Jadi untuk pengurus untuk masalah gaji bisa silakan Ibu dan Bapak berembuk dan bawa ke rapat anggota berapa satu bulannya, silakan anggota yang memutuskan. Siapapun itu besok jadi pengurusnya. Mungkin 3 tahun pertama ini Ibu, mungkin periode kedua bisa Ibu dan Bapak, bisa juga yang lain. Ya, yang jelas mekanismenya tetap jalani. Udah habis satu periode, mundur. Periode kedua ternyata diusulkan lagi dan menjadi, berarti saya sebagai pengurus periode kedua. Habis, mundur. Untuk periode ketiga ternyata masih dipilih lagi, boleh. Tidak ada batasan. Yang penting dia mundur dulu, ternyata kinerjanya bagus dan tidak PHP di dalam membuat RK dan RAPBK, sehingga SHU yang dijanjikan bisa tercapai 80%, sehingga anggota bagus dia pilih. Bagus dia pilih. Pembukuannya jelas, kinerja yang jelas, boleh. Tidak ada batasannya. Mau 10 kali, yang penting mundur dulu. Terpilih lagi, boleh. Ingat,
kita memakai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 kepengurusan tidak terbatas. Memang sesudah itu ada Undang-Undang Nomor 17 Nomor 17 Tahun 2012 itu tidak jadi. Kalau di situ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatasi hanya 2 periode. Enggak jadi. Kita tetap memakai Undang-Undang 2592, masa kepengurusan berapa kali dia bisa terpilih, selagi anggotanya mau, boleh. Oke. Ibu dan Bapak, nanti kita lanjutkan gimana Pak? Saya masuk materi lagi satu lagi dulu. Sebelum